Salam Dewa. Saya Septiandi. Saya Dimas Aprila. Saya Anissa Angreni. Saya Mustika. Saya Mr. Metapani. Tahap perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis. Kohlberg menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya. Tahap-tahap perkembangan moral terbagi menjadi 6. Tingkat 1, prakonvensional. 1. Orientasi kepatuhan dan hukuman. 2. Orientasi minat pribadi. Tingkat 2, konvensional. Orientasi keserasian, interpersonal, dan konformitas. 4. Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Tingkat 3, orientasi kontak sosial, prinsip etika universal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raka. Selanjutnya saya akan membacakan tentang prakonvensional. Pertama-tama, tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya pada anak-anak. Walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam setiap tahap ini. Seorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat prakonvensional ini terdiri dari 2 tahapan. Awal dalam perkembangan moral dan murni, melihat diri dan bentuk egosentris. Dalam tahap pertama, individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Lalu tahap keduanya, menempati posisi apa untungnya buat saya. Perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Penalaran tahap kedua kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain. Demikian yang saya jelaskan tentang prakonvensional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa, yaitu tentang pembahasan konvensional. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tahapan konvensional. Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkan dengan pandangan dan harapan masyarakat. Dalam tahap 3, seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Dalam tahap keempat, ada penting yang mematuhi hukum, putusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral dalam tahap 4 lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap 3. Kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Idealisme utama sering mengutamakan apa yang benar dan apa yang salah. Seperti dalam kasus fundamentalisme, bila seseorang bisa melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fanny. Saya akan menjelaskan tentang tahap pasca konvensional. Tingkatan pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat ini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat hakikat diri mendahului orang lain. Ini membuat tingkatan pasca konvensional sering tertukar dengan perilaku prakonvensional. Dalam tahap 5, individu dipandang sebagai memiliki pendapat-pendapat dan nilai yang berbeda, dan adalah penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Permasalahan yang dianggap sebagai relatif seperti kehidupan dan pilihan jangan sampai ditahan atau dihambat. Kenyataannya, tidak ada pilihan yang pasti benar atau absolut. Memang Anda siapa membuat keputusan kalau yang lain tidak. Sejalan dengan itu, hukum dilihat dengan sebagai kontrak sosial dan bukannya keputusan kaku. Aturan-aturan yang tidak mengakibatkan kesejahteraan sosial harus diubah bila perlu demi terpenuhinya kebaikan terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang. Hal tersebut diperoleh melalui keputusan mayoritas dan kompromi. Dalam hal ini, pemerintah yang demokratis
tanpa berlandaskan pada penalaran tahap 5. Dalam tahap 6, penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak, menggunakan prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Hal ini perlu sebagai kontrak sosial dan tidak penting untuk tindakan moral deontis. Keputusan dihasilkan secara kategoris dalam cara yang absolut dan bukannya secara hipotesis, secara kondisional. Hal ini bisa dilakukan dengan membayangkan apa saja yang akan dilakukan seseorang saat menjadi orang lain, yang juga memikirkan apa yang dilakukan bila berpikiran sama. Tindakan yang diambil adalah hasil konsensus. Dengan cara ini, tindakan tidak pernah menjadi syarat, tapi selalu menjadi hasil. Seseorang bertindak karena hal itu benar, dan bukan karena apa ada maksud pribadi, sesuai harapan, legal, atau sudah disetujui sebelumnya. Walau Conrad yakin bahwa tahapan ini ada, ia merasa kesulitan untuk menemukan seseorang yang menggunakan secara konsisten. Tampaknya orang sukar, kalaupun ada, dan bisa mencapai tahap 6 dari model Conrad ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan contoh kasus perkembangan moral pada fase perkembangan anak. Perkembangan pada anak tidak sedikit dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Di usianya yang masih muda, mereka sudah mulai mencontoh tingkah laku para orang dewasa. Terkadang para orang dewasa mengatakan kata-kata yang tak pantas dikatakan atau dapat dikatakan kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu ditiru oleh para anak kecil karena mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua dan pengawasan pada pola perkembangan anaknya. Dan banyak faktor lain yang mempengaruhi para orang tua harus lebih menguasai dan memperhatikan anaknya agar pola-pola perkembangan yang tidak baik dapat dicegah dan ditanggulangi. Selain itu, pendidikan formal juga dapat membantu memberikan pengarahan makna kata-kata yang pantas dan tidak untuk diucapkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Baik, saya akan membacakan contoh kasus perkembangan moral pada fase perkembangan remaja. Seiring dengan perkembangan zaman satu persatuan mulai bermunculan, sosok-sosok yang menjadi wahbah dan idola para remaja, salah satunya adalah Demang Korea. Para remaja mulai mengagumi mereka mulai dari tata rias, cara berpakaian, hingga kehidupan para idola itu. Dengan mewabahnya Demang Korea, para remaja mulai mengikuti apa yang menjadi budaya di Korea. Sehingga apapun yang dilakukan idola itu menjadi daya tarik untuk ditiru, bahkan menjadi transcender. Demam Korea ini dapat mengganggu perkembangan moral pada fase remaja karena mereka bisa saja merupakan budaya yang ada di Indonesia dan menganut budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Faiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus yang lebih spesifik lagi, yaitu seorang remaja putri yang tewas menenggak racun karena ia tidak bisa sekolah. Meninggal pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dini hari. Nah, kronologinya, Rina putus sekolah setahun yang lalu karena orang tuanya itu tidak mampu membiayai pendidikan dan protes dan mengamuk karena nggak disekolahin ke sekolah menengah seperti tiga kakaknya yang kini duduk di bangku SMP dan SMA. Nah, orang tua Rina, Hande dan Nasir merasa tak bisa buat banyak untuk bisa memenuhi ini semua. Kecuali mata kali ini berusaha sebisa mungkin agar si Rina itu bisa sekolah, tapi karena ya tak bisa sekolah, Rina makin ngamuk. Nah, pada saat itu Rina mengancam akan akan minum racun depan orang tuanya. Menurut dia gak adil karena dia tuh merasa dia tidak disekolahkan seperti kakak-kakak yang lain. Nah, tapi orang tua itu kan menghiraukan. Nah, pada saat itulah Rina mulai stres, frustasi. Bagaimana caranya dia buat akhirin ini. Nah, akhirnya dia lebih memilih bersembunyi dan kemudian dengan tanpa sepotong orang tua itu dia
menuliskan surat atas rasa kekecewaannya, lalu dia meminum racun serangga sehingga ia tewas pada saat kejadian itu. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus selanjutnya. Kesal kepada orang tuanya membuat Enji, remaja putri asal Kecamatan Kluring, Banyuwangi ini kabur dari rumah. Orang tuanya pun kelimpungan. Kasus ini bahkan berimbas pada orang lain. Informasi menyebutkan Enji menghilang dari rumah orang tuanya pada hari Sabtu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kini orang tua Enji dapat bernafas lega lagi karena putrinya tersebut berhasil ditemukan oleh polisi. Enji didapati bersama Untung, teman laki-lakinya di depan RSUD Genteng pada hari Selasa. Sekitar pukul 12 tadi, Enji kita dapati bersama temannya berinisial UT, jelas Kasih Humas Polsek Celuring, Aibtu Eko Laksono, pada Detik Surabaya di kantornya. Selanjutnya, baik Enji maupun Untung langsung diamankan ke Polsek Celuring. Segitu saja yang bisa saya jelaskan, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis masalah dari kedua kasus tadi. Kasus 1 dan 2 merupakan salah satu contoh masalah yang menghambat perkembangan kognitif pada remaja. Pada kedua kasus ini, remaja tidak dapat memilih alternatif penyelesaian masalah, sekolah, dan keluarganya secara tepat. Remaja seharusnya menyelesaikan masalah dengan memikirkan dulu secara teoritis, menganalisa masalahnya dengan mengembangkan penyelesaian, memulai berbagai hipotesis yang mungkin ada. Ketidaktepatan pengambilan alternatif penyelesaian pada kasus 1 dan 2 menyebabkan akibat yang sangat buruk. Pada kasus 1, akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya nyawa remaja. Sedangkan akibat yang ditimbulkan pada kasus 2 adalah hilangnya rasa hormat dan menghargai orang tua pada diri remaja. Berikut ini analisis dari kedua kasus di atas. Oke, Berikutnya saya akan membacakan faktor penyebabnya. 1. Kurang tepatnya pola asuh orang tua. 2. Kurang pengalaman yang dimiliki remaja. 3. Kurangnya peran sekolah dalam membentuk kepribadian remaja. Dan solusi penyelesaian kasus tersebut adalah 1. Melatih kemandirian remaja. 2. Membekali remaja dengan pengalaman-pengalaman. 3. Melakukan metode pembelajaran yang mengaktifkan remaja untuk memecahkan masalah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon